Safdah TV. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwani wa akhwati azzani Allah wa iyyakum. Insyaallah pada kesempatan yang berbahagia ini kita kembali akan melanjutkan pembahasan dari kitab Al-Aqidah Al-Islamiyah minal kitabi wa sunnatis sahihah. Dan insyaallah kita akan melanjutkan dengan pertanyaan yang ke-13. Pertanyaan yang ke-13 dari pembahasan anwa' asyirkil akbar, macam-macam syirik besar. Pertanyaan yang ke-13, man. Man artinya apa? Siapa? Khalaqa, menciptakan. Allah, siapa yang menciptakan? Allah. Tadi kenapa disebutkan man khalaqallahu? Memang secara naluri pasti orang akan man khalaqallahu, karena Allah tidak mungkin diciptakan. Kenapa di sini man khalaqallaha? Allah menjadi maf'ul, yang diciptakan. Ini yang disebut dengan waswasatus syaitan. Ini adalah bisikan-bisikan setan yang selalu ingin merusak keimanan seorang muslim, keimanan seorang mukmin. Sehingga orang yang berpikir ataupun timbul pertanyaan-pertanyaan di dalam dirinya, kalau begitu siapa yang menciptakan Allah? Bumi diciptakan Allah, semua diciptakan Allah. Kemudian akan muncul pertanyaan dari setan, bisikan setan untuk melemahkan keimanan seorang muslim. Itu pertanyaan apa? Kalau begitu siapa yang menciptakan Allah? Di sini pertanyaan man khalaqallah, siapa yang menciptakan Allah? Ini namanya waswasatus syaitan ataupun bisikan setan yang harus kita tepis, yang harus kita lawan. Jangan sampai pertanyaan-pertanyaan seperti itu muncul pada diri kita, karena akan melemahkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang harusnya kita semakin menguatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jawabannya apa? Idza waswasa asy-syaitanu. Idza waswasa asy-syaitanu. Idza artinya apa? Apabila waswasa asy-syaitanu, setan membisik-bisikan. Apabila setan membisik-bisikan kepada siapa? Li ahadikum, kepada salah seorang di antara kalian. Bihadzas suali. Bi artinya apa? Dengan. Hadza as-suali, dengan ini pertanyaan atau pertanyaan ini? Dengan pertanyaan ini. Apabila setan membisik-bisikan kepada salah seorang di antara kalian dengan pertanyaan ini. Pertanyaan apa? Pertanyaan tadi, siapa yang menciptakan? Allah. Apa yang harus kita lakukan ketika muncul bisikan-bisikan seperti itu? Ketika muncul di dalam benak dan pikiran kita pertanyaan siapa yang menciptakan Allah, maka yang harus kita lakukan falyasta'id billah, maka
hendaklah dia berlindung ataupun isti'adzah. Isti'adzah yaitu meminta perlindungan billah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di sini ada alif sinta, ada tambahan alif sinta yang kemudian di dalam fi'il mudhari alifnya itu menjadi ya, fal yasta'id billah, maka hendaklah dia meminta pertolongan atau meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa saja apabila kita merasa sedang diganggu oleh setan. Ada bisikan-bisikan setan yang ingin mengajak kita untuk melakukan perbuatan dosa, melakukan perbuatan maksiat, maka bersegera untuk meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa dalilnya? Qala Allah taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Fussilat ayat 36, wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazgun. Dan jikalau setan mengganggu, membisik-bisikkan, nazgun fasta'id billah, yaitu menggoda. Karena memang ini adalah tugas setan yang dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan apa? Diberikan kemampuan untuk menggoda anak cucu Adam. Mengajak manusia untuk menjadi temannya. Menjadi penghuni neraka. Liyakunu min ashabi yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Setan, iblis itu mengajak golongannya, baik manusia ataupun dari golongan jin, untuk apa? Untuk menjadi sahabat-sahabat mereka, menjadi teman-teman mereka. Liyakunu min ashabis sa'ir, supaya menjadi penghuni neraka sa'ir. Wa na'udzubillah. Dan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan permintaan mereka untuk mengganggu anak cucu Adam. Dan mereka konsisten. Setan itu konsisten, 24 jam gak pernah mengenal libur. 24 jam, kalau dulu hanya ada di wartel. 24 jam. Gak pernah mereka merasa capek ataupun lelah. Tidak pernah merasa bosan. Kalau kita sebagai manusia kadang ibadah saja pernah atau bahkan mungkin sering merasa lelah ataupun bosan. Setan tidak mengenal itu semua. Bekerja 24 jam menggoda anak cucu Adam. Bahkan kalau yang digoda itu tingkatannya, keimanannya lebih tinggi, maka yang datang lebih tinggi lagi. Menyesuaikan, yang masih biasa ya biasa juga setannya. Menyesuaikan siapa yang akan digoda, siapa yang akan dijadikan target. Mereka begitu konsisten. Makanya kita harusnya malu kalah sama setan yang begitu konsisten. Tapi konsistennya setan untuk apa? Untuk menggelincirkan manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang harusnya kita, apabila setan datang menggoda kita, mengganggu kita, maka fasta'id billah, berlindunglah atau mintalah perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Innahu huwas samiul alim. Sesungguhnya Dia, Allah Subhanahu wa taala, As-Sami', yang Maha mendengar. Walaupun kita tidak harus berteriak di dalam meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita mengucapkan atau ketika kita membaca a'udzu billahi minasyaitonir rajim, tidak dengan mic, speaker ataupun yang lainnya. Allah Subhanahu wa taala As-Sami', Maha mendengar. Mendengar seluruh suara sekecil apapun. Al-Alim, dan juga Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui. Ini perintah kepada kita semua untuk apa? Untuk meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala apabila ada bisikan-bisikan setan yang mengajak kita untuk melakukan kekufuran. Karena pertanyaan-pertanyaan tadi bisa mengajak atau membawa kita kepada kekufuran ketika kita tidak mendapatkan jawaban siapa yang menciptakan, Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa'allamana Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa'allamana artinya apa? Dan telah mengajarkan kepada kita. Siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita. Mengajarkan apa? An narudda kaidasyaitan,
untuk menolak tipu daya setan. Jadi kalau setan mengajak, jangan kita ikuti. Fala tattabi'u khutuwatis syaitan, dan jangan kalian mengikuti langkah-langkah setan. Jangan setan mengajak ini berjalan kemudian kita ikuti. Tapi harus kita apa? Kita tolak. Harus kita lawan. Wa naqul, dan hendaknya kita mengucapkan, membaca apa? Amantu billahi wa rusulih. Sebuah pengakuan, penegasan, baik dengan lisan kita ataupun dengan hati kita, dengan mantap mengatakan, mengakui dan mengikrarkan bahwasanya kita beriman kepada Allah. Amantu billah, saya beriman kepada Allah, wa rusulih, dan juga beriman kepada rasul-rasulnya. Kemudian Allahu ahad, Allah itu satu ataupun esa. Allahus samad, Allah tempat kita bergantung. Yang semua makhluk bergantung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka gantungkan harapan-harapan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan kepada makhluknya, bukan kepada manusia, bukan kepada fulan, bukan kepada allan, dan kepada siapapun. Kita hanya menggantungkan harapan-harapan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala saja. Lam yalid wa lam yulad, tidak beranak dan tidak memiliki anak ataupun tidak diperanakkan. Walam yakun lahu kufuwan ahad, dan tidak ada yang sekufu, tidak ada yang sebanding sesuatu pun, satu orang pun yang sebanding dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian setelah membaca itu melakukan apa? Thumma liyadful an yasarihi thalathan. Kemudian dia meludah ke arah kirinya, ke sebelah kirinya berapa kali? 3 kali. Tapi lihat-lihat dulu sebelahnya ada siapa, jangan ada temannya kemudian diludahin. Maksudnya meludah ke arah kirinya, jangan ke sebelah kanan. Meludah ke arah kirinya sebanyak 3 kali. Kemudian wal yasta'id minasyaitan, dia meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dari bisik-bisik setan tersebut. Wal yantahi, kemudian berhenti, jangan dilanjutkan. Ketika muncul pertanyaan-pertanyaan di dalam fikirannya, muncul pertanyaan di dalam benaknya, siapa yang menciptakan? Allah. Langsung berhenti, jangan dilanjutkan. Jadi langkah-langkah yang harus kita lakukan ketika apa? Kita sedang sendiri, kemudian ada bisikan-bisikan, langit diciptakan Allah, bumi diciptakan, manusia diciptakan. Kemudian lah, yang menciptakan Allah siapa? Nah, kalau sudah muncul seperti itu, berhenti, jangan dilanjutkan. Tadi ucapkan amantu billahi wa rusulih, Allahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kemudian meludah ke sebelah kirinya sebanyak 3 kali, dan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Dia meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal yantahi, berhenti, jangan melanjutkan pikiran tadi. Fa inna dzalika yudhibu anhu, karena dengan seperti itu bisa menghilangkan, bisa apa? Menghilangkan tadi bisikan-bisikan setan yang menggiringnya untuk memikirkan pertanyaan siapa yang menciptakan Allah. Ikhwani wa akhwati a'azzani Allah wa iyyakum. Ini hadhi khulasatul ahaditsis sahihatil waridati fil Bukhari wa Muslimin wa Ahmad wa Abi Dawud. Jadi ini merupakan khulasah, ringkasan dari hadis-hadis yang sahih yang ada pada riwayat Imam Bukhari, Muslim, Ahmad dan Abu Dawud. Jadi bukan satu hadis, tapi beberapa hadis. Ada, kalau kita perhatikan di dalam kitab Hisnul Muslim, itu yang kumpulan doa-doa, Hisnul Muslim, itu ada seperti ini. Yang pertama lakukan ini, kedua baca ini. Ya, ada urutan-urutannya. Dan ini dikumpulkan dari beberapa riwayat Bukhari, Muslim, kemudian Ahmad dan Abu Dawud. Kemudian yajibul qaul, wajib untuk mengatakan apa? Bi annallaha
khaliqun. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu khaliqun, sang pencipta. Walaysa bimakhluk, bukan makhluk, bukan yang diciptakan, sehingga tidak pantas muncul pertanyaan apa? Siapa yang menciptakan? Allah. Karena Allah yang menciptakan segala sesuatu. Allahu khaliqu kulli syai'. Allah yang menciptakan segala sesuatu. Allah bukan makhluk. Tidak ada yang menciptakan Allah. Ini yang harus kita ucapkan. Walitaqribi dzalika minal adhan, untuk mendekatkan itu dalam pikiran kita. Walitaqrib ini untuk mendekatkan, minal adhan dari pikiran kita. Naqulu mathalan, kita mengatakan apa? Contohnya, innal adada, sesungguhnya apa? Al adad, bilangan. Sesungguhnya bilangan. Itsnan, wahidun satu, ithnani berkata mantu kepada mertua. Ya kan, wahidun satu, ithnani dua, berkata mantu kepada. Innal adada ithnani qablahu wahidun, sesungguhnya bilangan dua qablahu wahid, sebelum bilangan dua apa? Satu. Jadi sebelum bilangan dua itu satu. Innal adada itsnan, sesungguhnya bilangan dua sebelumnya ada bilangan satu. Kemudian wal wahidu la syai'a qablahu. Adapun bilangan satu sebelumnya tidak ada. Jangan bilang nol. Nah, nol itu tidak ada. Jadi wal wahidu, bilangan satu, la syai'a qablahu, tidak ada sebelumnya. Sebelum satu tidak ada. Ini untuk mendekatkan apa? Ke pikiran kita. Fallahu wahidun, Allah itu satu, la syai'a qablahu, sehingga tidak ada sebelum Allah itu tidak ada. Tidak ada yang menciptakan Allah. Karena Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan, maka tidak ada sebelum Allah. Fallahu wahidun la syai'a qablahu. Allah satu dan tidak ada sebelum Allah Subhanahu wa taala. Qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, Allahumma antal awwalu fala syai'a qablaka. Ya Allah, engkau adalah yang pertama, al-awwal, fala syai'a qablak, tidak ada, maka tidak ada sesuatu pun sebelummu. Tidak ada yang menciptakan Allah. Karena Allah Subhanahu wa taala sang pencipta. Allah Subhanahu wa taala al-awwal wal akhir, yang pertama dan yang paling terakhir. Hadis riwayat Imam Muslim. Ini untuk jawaban dari pertanyaan yang ke-13. Kemudian kita beralih kepada pertanyaan yang ke-14. Ma hiya aqidatul musyrikin? Ma artinya apa? Apa? Hiya aqidatul musyrikin. Akidahnya orang-orang musyrik. Qablal Islam, sebelum datangnya Islam. Kita ditanya tentang akidah orang-orang musyrik atau kaum musyrikin sebelum datangnya Islam. Bagaimana akidah mereka? Jawabannya apa? Kanu ini kembali siapa? Al-musyrikun. Kanu yaitu orang-orang musyrik. Yad'un, mereka berdoa. Berdoa kepada siapa orang-orang musyrik? Yad'unal awliya, berdoa kepada para wali. Orang-orang musyrik berdoanya kepada para wali. Untuk apa? Atau mereka berdoa kepada wali ini untuk tujuannya untuk apa? Littaqarubi, untuk mendekatkan diri. Wa talabis syafaati, dan untuk meminta syafaat. Sama kalau orang minta syafaat kepada Nabi, boleh enggak? Kita minta syafaat kepada Nabi. Nah, Nabi kan akan memberikan syafaat pada hari kiamat nanti. Kita minta syafaat kepada Nabi. Boleh apa enggak? Kenapa?
Allah Subhanahu wa taala menyatakan qul lillahi syafa'atu jami. Katakan ya Muhammad, lillah, hanya milik Allah syafaat seluruhnya. Syafaat itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang kelak Allah akan berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diberikan kepada para nabi, diberikan kepada para wali, diberikan kepada orang-orang yang beriman, orang yang mati syahid, diberikan syafaat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi apa? Syarat dan ketentuan berlaku. Bukan enak langsung minta syafaat kepada nabi, minta, tidak. Ada syarat dan ketentuan yang berlaku. Di sini orang-orang musyrik mereka berdoa kepada para wali untuk mendekatkan diri dan juga meminta syafaat. Mereka mereka mengatakan kami tidak beribadah kepada mereka, kami tidak menyembah mereka, hanya saja kami ingin mendekatkan diri kepada mereka supaya mereka, orang-orang yang dekat dengan Allah itu, bisa mendoakan ataupun memintakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi menjadikannya sebagai wasilah. Makanya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam surat Az-Zumar ayat yang ketiga, walladzina ittakhadhu min dunihi awliya. Walladzina, dan orang-orang ittakhadhu artinya apa? Kalau lagi orang selesai tawaf biasanya baca apa? Wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Itu bentuknya apa? Bentuknya fil amr. Kalau ini wattakhadhu berarti fil apa? Fil madhi. Orang-orang yang ittakhadhu menjadikan min dunihi selain Allah Subhanahu wa taala auliya sebagai para walinya. Ketika menyebutkan tentang kaum musyrikin, mereka menjadikan orang-orang selain Allah sebagai walinya, ma na'buduhum. Kata mereka, kata orang-orang kaum musyrikin, kami tidak menyembah mereka, kami tidak beribadah kepada mereka illa liyuqaribuna ilallahi zulfa, kecuali supaya mereka bisa mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Supaya bisa mereka memintakan kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadi wasilah. Dan ini adalah hal yang terlarang. Alasan kalau kita seperti itu berarti sama alasannya dengan orang-orang kaum musyrikin di zaman dahulu. Kemudian yang kedua yaitu di dalam surat Yunus ayat 18, wa ya'buduna min dunillah. Wa ya'budun, siapa yang beribadah? Orang-orang musyrik, kaum musyrikin, mereka beribadah min dunillah, kepada selain Allah. Ma la yaduruhum wa la yanfa'uhum, apa-apa yang tidak dapat memudaratkan mereka, wa la yanfa'uhum, dan tidak bisa memberikan manfaat. Wa yaqulun, dan mereka mengatakan haula, mereka itu yang mereka sembah, yang mereka ibadahi, syufa'auna indallah, orang-orang yang akan memberikan syafaat kepada kami di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi dijadikan sebagai wasilah dan yang akan diminta syafaat. Padahal kalau kita minta syafaat, maka mintalah syafaat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangankan mereka, bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sudah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda." Dan di sebagian malam dia, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, melakukan apa? Tahajud. Setiap malam. Bahkan salatnya begitu panjang, begitu lama, sampai dikatakan kakinya sampai, bahkan istrinya Aisyah merasa heran dan merasa kasihan. Lima sana'a dzalika ya Rasulullah, kenapa engkau melakukan itu ya Rasulullah? Laqad ghafarallahu laka ma taqaddama min dzamika wa ma ta'akhkhar, bukankah Allah sudah mengampuni dosa-dosamu yang telah lalu dan yang akan datang? Timbul pertanyaan itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saking merasa kasihan, setiap malam sholat, nggak pernah tinggal. Kalau kita tinggal sholat nggak pernah bangun. Kebalikannya kalau kita itu
Kata Allah Subhanahu wa taala, di sebagian malam Nabi salat malam, tahajud. Sebagai apa? Nafilatan lak, sebagai tambahan bagimu. Yang asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Kalau ada kalimat asa dari Allah itu artinya apa? Wajib. Allah pasti akan memberikan, mengangkatmu kepada maqaman mahmuda, kedudukan derajat yang terpuji. Dan para ulama ahli tafsir mengatakan maqaman mahmuda ay asy-syafa'atul uzma, syafaat yang besar yang akan Allah berikan kepada nabinya pada hari kiamat nanti, li faslil qada, ketika manusia semuanya dikumpulkan di padang mahsyar. Nabi SAW akan diberikan syafaat oleh Allah Subhanahu wa taala agar manusia diberikan syafaat dan diputuskan perkaranya oleh Allah Subhanahu wa taala, karena dalam keadaan yang sangat apa? Yang sangat menyulitkan. Matahari didekatkan dengan kepala manusia yang jaraknya hanya 1 atau 2 mil saja. Seluruh manusia, dari manusia yang pertama sampai yang terakhir dikumpulkan. Kita tahu manusia dibangkitkan dari kuburnya dalam keadaan apa? Hufatan, uratan, ghurla, telanjang baju, nggak pakai sandal, dalam keadaan belum dikhitan. Dan nggak ada orang yang ngelihat orang lain. Semua sibuk dengan urusannya. Semua takut dengan apa yang akan dia hadapi, yang akan dia dapatkan. Semua manusia ingin supaya segera Allah menyelesaikan, sampai semuanya datang kepada siapa? Kepada Nabi Adam untuk minta syafaat. Terus turun lagi ke Nabi Ibrahim, terus sampai akhirnya baru Nabi Muhammad SAW. Tapi apakah Nabi SAW yang sudah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan syafaat bisa langsung memberikan syafaat? Tidak. Apa yang dilakukan oleh Nabi SAW? Nabi SAW sujud, tersungkur sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, memuji Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sampai dengan puji-pujian yang Nabi SAW belum tahu dengan pujian apa beliau akan memuji Allah Subhanahu wa taala, sampai baru dikatakan, ya Muhammad irfa ra'sak, wahai Muhammad angkat kepalamu. Wasal tu'ta, mintalah kau pasti akan diberi. Wasfa' tu syafa', dan berikan syafaat. Kau bisa memberikan syafaat. Karena memang Allah Subhanahu wa taala menyatakan di antara syarat syafaat itu apa? Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayat surat Al-Baqarah, yaitu ayat kursi yang bunyinya apa? Man dzalladzi yasfa'u 'indahu illa biidnih. Dan siapakah yang akan bisa memberikan syafaat di sisi Allah kecuali orang yang telah mendapatkan izinnya. Jangankan para wali, jangankan orang-orang yang setelah Nabi SAW, Nabi Muhammad SAW yang sudah jelas-jelas dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala akan memberikan syafaat, syafaatul uzma, tidak memberikan atau tidak bisa memberikan syafaat kecuali setelah mendapatkan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Diizinkan baru kemudian bisa memberikan syafaat. Apalagi orang-orang selain Nabi SAW, tidak akan mungkin. Makanya kita kalau minta syafaat bukan kepada mereka, bukan kepada Nabi SAW, tapi kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar bisa mendapatkan syafaat dari Nabi SAW. Mintanya kepada siapa? Kepada Allah, bukan kepada Nabi, karena milik Allah syafaat itu seluruhnya. Wa ba'dul muslimin, dan sebagian kaum muslimin yaf'aluna dzalik. Maksudnya apa? Melakukan seperti itu. Melakukan apa? Seperti apa yang dilakukan oleh kaum musyrikin. Makanya katakan mutasyabbihin bil musyrikin. Mutasyabbihin maksudnya apa? Bertasyabbuh yaitu menyerupai bil musyrikin, menyerupai kaum musyrikin. Ikhwani wa akhwati azzani Allah wa iyyakum. Itu untuk penjelasan dari jawaban pertanyaan yang ke-14. Kemudian kita beralih kepada pertanyaan yang ke-15. Ma huwal khaufu? Ma artinya apa? Apa huwal khauf? Apa itu takut atau rasa takut?
wa ma hiya anwa'uhu, dan apa saja macam-macamnya. Macam-macam takut itu seperti apa? Jawabannya al-khaufu, rasa takut itu jabnun fil qalb. Apa? Jabn. Ketika kita berdoa Allahumma inni a'udzubika minal, itu artinya apa? Minal jubni wal hazan. Berlindung dari rasa apa? Pengecut ataupun khawatir juga di dalam yang adanya di dalam hati. Al-khauf itu rasa yang ada di dalam hati, tapi rasa apa? Takut yang sangat. Wa huwa naw'an, dan ada dua macam. Khauf itu ada dua macam. Yang pertama apa? I'tiqadi, takut yang dalam bentuk apa? Keyakinan. Takut dalam bentuk keyakinan. Kemudian yang kedua apa? Tabi'i, takut yang secara tabiat manusia diciptakan punya rasa takut, bawaan. Artinya apa? Biasa, takut yang biasa. Sekarang sebelum dijelaskan kedua macam takut ini satu persatu, yang pertama apa? Al-khauful i'tiqadi. Apa itu? Takut dalam hal keyakinan. Takut yang dalam bentuk keyakinan. Huwal khaufu minal amwat. Yang diberikan pengertiannya diberikan dalam bentuk apa? Dalam bentuk contoh. Contohnya apa? Huwal khauf, yaitu rasa takut minal amwat, dari orang yang sudah meninggal. Jadi kalau ada perasaan takut kepada orang yang sudah meninggal, maka wa huwa minasyirkil akbar, itu termasuk syirik besar. Bahkan wa min amali syaitan, termasuk perbuatan setan. Jadi yang namanya orang sudah meninggal, ya kita nggak boleh takut. Orang sudah meninggal, jangan sampai kita takut. Ini maaf, misalkan orang tuanya meninggal, anaknya takut. Bagaimana dia mau memandikan? Bagaimana dia mau mengkafani kalau melihat orang tuanya sudah meninggal? Tidak, rasa takut kepada orang yang sudah meninggal ini termasuk apa? Syirik besar. Bahkan termasuk perbuatan setan. Karena setan itu sukanya apa? Suka menakut-nakuti para hamba. Makanya qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Ali Imran ayat 175, "Innama dzalikumus syaitanu yukhawwifu awliya'ah." Demikianlah setan itu yukhawwif, menakut-nakuti. Siapa? Awliya'ah, para wali Allah. Ditakut-takuti oleh setan. Makanya Allah Subhanahu wa taala melarang, fala takhafuhum. Janganlah kalian takut kepada mereka. Janganlah kalian takut kepada setan. Wa khafuni, dan takutlah kalian kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala, in kuntum mu'minin, jikalau kalian benar-benar beriman. Kalau kalian benar beriman, maka jangan takut kepada mereka, tapi takutlah kepadaku, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa? Yukhawwifukum awliya'ah. Mereka, setan itu menakut-nakuti kalian dengan para walinya. Wa yuhimukum annahum dzawu ba'sin, dan memberikan bayang-bayang kepada kalian bahwasanya mereka dzawu ba'sin, mereka itu punya kekuatan, wa dzawu syiddah, kekuatan yang besar. Fa idza sawwala lakum wa auhamakum fatawakkalu alai, maka apabila setan membisik-bisikan kepada kalian, berusaha untuk menguasai kalian dan membayangkan kalian setan akan menguasai kalian, fatawakkalu alai, maka bertawakallah kalian kepadaku, waljau ilai, dan segera menuju kepadaku. Makanya Allah Subhanahu wa taala firman, fafiru ilallah, larilah kalian menuju Allah Subhanahu wa taala, jangan kepada setan. Apalagi kalau setan sedang bertingkah
maka kita segera kembali lari kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah, kata Allah, fa inni kafikum, sesungguhnya aku akan mencukupi kalian, wa nasirukum alaihim, dan aku akan menolong kalian atas para setan tersebut. Ini yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir di dalam kitab tafsirnya ketika menafsirkan ayat tersebut. Wal khaufu minal amwat, dan takut kepada orang yang sudah mati, min amalil musyrikin, termasuk perbuatan kaum musyrikin, wa i'tiqadihim, bahkan termasuk akidah mereka, termasuk keyakinan mereka. Orang musyrik itu takut kepada orang-orang yang sudah mati. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Az-Zumar ayat 36, "Alaisallahu bikafin 'abdah." Bukankah Allah mencukupi hambanya? Wa yukhawwifunaka billadzina min duni, dan mereka menakut-nakutimu dengan selain-selainnya, dengan selain Allah Subhanahu wa taala. Kaum musyrikin menakut-nakuti setan dan lain sebagainya. Di sini dijelaskan oleh Imam Ibnu Katsir, ya'nil musyrikin, yaitu kaum musyrikin, yukhawwifuna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menakut-nakuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan wa yatawa'aduna bi asnamihim, mengancam Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan apa? Dengan patung-patung mereka, wa alihatihim, dan tuhan-tuhan mereka, al-amwat, yaitu orang-orang yang sudah meninggal, allati yad'unaha, yang orang-orang kaum musyrikin berdoa kepada mereka, min dunillah, selain Allah Subhanahu wa taala, jahlan minhum, karena kejahilan mereka, wa dhalalan, dan juga kesesatan mereka. Karena kesesatan kaum musyrikin dan kejahilan mereka berdoa kepada orang-orang yang sudah meninggal dan nakut-nakuti kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan para nabinya ketika itu. Sampai dikatakan di sini, wa kama qala qaumu hudin linabiyihim Hud alaihissalam, sebagaimana yang dikatakan oleh kaumnya Nabi Hud kepada nabinya, itu Nabi Hud alaihissalam, inna qula illa taraka ba'du alihatina bisu, dan kami mengatakan kecuali apa? Illa taraka ba'du alihat, sebagian tuhan-tuhannya itu akan apa? Akan mendatangkan keburukan, akan membalasmu dengan keburukan. Yaquluna ma nadhun, mereka mengatakan apa yang kami sangka, illa anna ba'dal alihah, kecuali bahwasanya sebagian tuhan-tuhan, asabaka bijununin wa khabalin fi aqlik, akan menimpakan kepadamu bijunun, dengan apa? Dengan gila, wa khabal fi aqlik, dan kerusakan pada akalmu. Kenapa? Bisababi nahyika an ibadatiha, karena disebabkan kamu melarang orang-orang untuk beribadah kepada tuhan-tuhan tersebut, wa aibika biha, dan kamu menjelek-jelekkan Tuhan kami. Fa ajabahum Hud, maka Nabi Hud menjawab mereka ketika mereka bahwasanya nanti kamu kalau enggak bisa berhenti mencela, mencaci Tuhan-Tuhan kami, kamu bisa gila, kamu bisa rusak akalnya, suka melarang orang untuk beribadah kepada Tuhan-Tuhan itu, melarang mereka beribadah kepada patung-patung itu. Maka Nabi Hud menjawab, qala inni ushhidullah, beliau mengatakan sesungguhnya aku mempersaksikan Allah, washhadu, dan saksikanlah oleh kalian, anni bari'um mimma tusyrikun, sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kalian sekutukan, min duni, dari selain Allah, fakiduni jami'an, silahkan kalian berbuat makar kepadaku, thumma la tundirun, kemudian kalian tidak akan bisa mencelakakan Nabi Hud, dan mereka akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi apapun yang kalian sangkakan, apapun yang kalian ancamkan, itu tidak akan pernah mengenai keburukannya kepada Nabi Hud. Aqul, dan kata Syekh rahimahullahu taala mengatakan, aku katakan, wa hadza dalilun, dan ini adalah dalil ala annal khaufa minal amwati syirkun, bahwasanya takut kepada orang-orang yang sudah meninggal itu adalah kesyirikan. Dan ini takut kepada orang-orang yang sudah meninggal yang merupakan kesyirikan, waqad waqa'a fihi ba'dul muslimin, juga menimpa kepada sebagian
Kaum muslimin, sebagian kaum muslimin juga takut kepada orang-orang yang sudah meninggal. Fakhafu minal amwat, mereka takut kepada orang-orang yang sudah meninggal. Ma'annahum ajizun, padahal orang yang sudah meninggal itu tidak mampu, tidak memiliki kemampuan an daf'id dur, untuk menghilangkan kemudaratan anhum dari diri mereka. Fadlan an inzalid duri bighairihim, bagaimana mungkin mereka bisa menimpakan mudarat kepada orang lain? Untuk menghalangi, melepaskan dirinya dari kemudaratan saja tidak bisa, tidak mampu. Bagaimana mau memudaratkan orang lain? Di sini diberikan contoh. Fal mayyitu idza asabahu harikun, orang yang sudah meninggal, mayat, kalau ada kebakaran, naudzubillah, kalau misalkan di rumah tersebut orang sudah meninggal, lagi diurus-urus belum itu, kemudian terjadi kebakaran rumah tersebut, kira-kira yang hidup bisa kabur nggak? Mayat tadi bisa nggak kabur? Mau kebakaran gede, mayat nggak bisa. Yang hidup bisa kabur. Di sini, fal mayyitu idza asabahu harikun, mayat apabila ditimpa kebakaran, la yastati'ul harab, dia nggak bisa apa? Nggak bisa kabur. Yang terjadi fayahtarik, maka dia pun akan terbakar. Lah ini yang hidup bisa kabur, kok takut sama orang yang sudah meninggal? Ini diberikan apa? Diberikan logika yang bahwasanya orang yang sudah meninggal itu jangankan untuk menimpakan mudarat kepada orang lain, menghalangi dirinya dari mudarat saja tidak bisa. Tidak mampu. Makanya kita nggak boleh takut kepada orang yang sudah meninggal, karena ini adalah perbuatan syirik. Wallahu taala alam. Ini saja untuk al-khauf wa tabi'i, takut yang tabi'i ini insyaallah akan dilanjutkan pada pertemuan berikutnya. Allahu taala alam. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.